Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada presentasi kali ini, kami di sini akan membahas mengenai kasus fraud accounting atau kecurangan dalam akuntansi yang terjadi pada PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk yang dikenal dengan kode emiten. Kasus ini juga merupakan salah satu kasus yang cukup besar dan banyak mendapatkan perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Nah, melalui pembahasan kali ini, kami di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang, kronologi kejadian, hasil investigasi, analisis menggunakan teori fraud triangle, dan dampak yang ditimbulkan, serta kaitannya dengan mata kuliah komputerisasi akuntansi. Kami juga di sini berharap materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan integritas dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Baik, selamat mengikuti presentasi kami. Oke, saya Seni Mira Putri Fatihah dengan NIM 10404250090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA. PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan produk konsumen. Perusahaan ini juga dikenal melalui berbagai produk makanan yang dipasarkan kepada masyarakat Indonesia. Selain bergerak di dalam industri makanan, perusahaan ini juga memiliki bisnis di bidang pengolahan dan perdagangan beras. Dengan perkembangan bisnis yang cukup pesat, PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk pernah menjadi salah satu perusahaan yang diperhitungkan di sektor consumer goods dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, selain itu, keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan usahanya membuat banyak sekali investor tertarik untuk menanamkan modal. Kondisi tersebut menjadikan perusahaan sebagai salah satu emiten yang cukup dikenal di pasar modal Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan juga mulai menghadapi berbagai tantangan bisnis dan permasalahan keuangan yang akhirnya memunculkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan yang disajikan kepada publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA. PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan produk konsumen. Perusahaan ini juga dikenal melalui berbagai produk makanan yang dipasarkan kepada masyarakat Indonesia. Selain bergerak di dalam industri makanan, perusahaan ini juga memiliki bisnis di bidang pengolahan dan perdagangan beras. Dengan perkembangan bisnis yang cukup pesat, PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk pernah menjadi salah satu perusahaan yang diperhitungkan di sektor consumer goods dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, selain itu, keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan usahanya membuat banyak sekali investor tertarik untuk menanamkan modal. Kondisi tersebut menjadikan perusahaan sebagai salah satu emiten yang cukup dikenal di pasar modal Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan juga mulai menghadapi berbagai tantangan bisnis dan permasalahan keuangan yang akhirnya memunculkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan yang disajikan kepada publik. Permasalahan yang dialami PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk mulai terlihat pada tahun 2017. Pada periode tersebut, perusahaan menghadapi berbagai tekanan bisnis yang menyebabkan kondisi keuangan menjadi tidak stabil. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan pemegang saham. Banyak pihak mulai mempertanyakan kondisi sebenarnya dari perusahaan, karena terdapat sejumlah indikasi yang dianggap tidak sejalan dengan laporan keuangan yang dipublikasikan. Akibat meningkatnya keraguan tersebut, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB tahun 2018, para pemegang saham meminta dilakukan investigasi independen terhadap laporan keuangan perusahaan.
Untuk memastikan objektivitas pemeriksaan Ernst Young Indonesia atau EY ditunjuk sebagai pihak independen yang melakukan investigasi. Investigasi ini bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan perusahaan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya atau terdapat penyimpangan dalam proses penyusunannya. Hasil investigasi inilah yang kemudian mengungkap sebagai temuan penting terkait dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Hasil investigasi yang dilakukan menemukan adanya sejumlah indikasi ketidakwajaran dalam laporan keuangan perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa informasi keuangan yang disajikan diduga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual perusahaan. Salah satu temuan utama adalah dugaan penyalahgunaan atau overstatement pada beberapa dalam laporan keuangan. Overstatement berarti nilai yang dicatat lebih besar dibandingkan nilai yang sebenarnya. Selain itu, ditemukan pula perbedaan antara data yang tercatat dalam sistem dengan bukti-bukti pendukung yang tersedia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadaan proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Temuan-temuan tersebut menjadi indikasi bahwa terdapat kelemahan dalam pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Akibat informasi yang diterima investor dan pemangku kepentingan berpotensi tidak akurat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya ada modus fraud accounting, yang dimana dalam kasus ini manipulasi laporan keuangan diduga dilakukan dengan cara menampilkan kondisi perusahaan yang lebih baik dibandingkan keadaan yang sebenarnya. Salah satu metode yang digunakan adalah memperbesar nilai aset dan juga beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan. Tujuan dari tindakan tersebut adalah agar perusahaan terlihat sehat secara finansial dan tetap mampu menarik kepercayaan investor maupun kreditor. Ketika laporan menunjukkan aset yang tinggi dan kondisi keuangan yang baik, maka pihak luar akan menilai bahwa perusahaan tersebut tuh memiliki prospek yang positif. Namun, tindakan ini tuh merupakan bentuk penyimpangan karena informasi yang diberikan tuh tidak sesuai dengan kondisi real perusahaannya. Akibatnya, investor tuh dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan data yang tidak akurat. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan seringkali dilakukan untuk mempertahankan citra perusahaan meskipun pada akhirnya justru menimbulkan dampak yang jauh lebih besar ketika kecurangan tersebut terungkap. Baik, untuk selanjutnya ada analisis fraud triangle, yang dimana untuk memahami penyebab terjadinya fraud accounting pada kasus ini, kita dapat menggunakan teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald Creasy. Elemen pertama adanya pressure atau tekanan, yang dimana tekanan itu dapat muncul karena perusahaan menghadapi masalah keuangan, tuntutan pencapaian target, ataupun keinginan untuk mempertahankan kepercayaan investor. Dalam kondisi tersebut, tekanan ini tuh dapat mendorong individu untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Untuk elemen yang kedua itu ada opportunity atau kesempatan. Jadi kesempatan muncul ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan secara efektif, lemahnya pengawasan, kurangnya pemisahan tugas, serta tidak optimalnya proses audit yang dapat memberikan peluang bagi terjadinya kecurangan. Lalu ada elemen yang ketiga, yaitu rasionalisasi atau pembenaran. Pelaku fraud seringkali mencari alasan untuk membenarkan tindakannya, misalnya dengan berpikir bahwa manipulasi itu hanya dilakukan sementara sampai kondisi perusahaan itu membaik, atau dilakukan demi menyelamatkan perusahaan. Nah, ketiga faktor tersebut tuh saling berkaitan dan menjadi dasar mengapa suatu tindakan fraud dapat terjadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola ketiga aspek tersebut agar risiko kecurangan itu dapat diminimalkan. Nah, pada slide 8, dampak bagi perusahaan, terungkapnya kasus fraud accounting memberikan dampak yang sangat besar bagi perusahaan. Nah, dampak pertama adalah menurunnya reputasi perusahaan di mata masyarakat, investor, dan dunia bisnis. Nah, reputasi merupakan aset yang sangat berharga karena dibangun melalui proses yang panjang. Namun, ketika terjadi skandal keuangan, kepercayaan publik dapat hilang dalam waktu yang singkat. Nah, dampak berikutnya itu adalah penurunan kepercayaan investor. Investor menjadi ragu terhadap kualitas informasi yang disampaikan perusahaan sehingga dapat mengurangi minat untuk berinvestasi. Nah, selain itu juga harga saham perusahaan juga dapat mengalami tekanan akibat meningkatnya sentimen negatif di pasar. Nah, perusahaan juga menghadapi resiko hukum, sanksi regulator, dan peningkatan biaya audit untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada. Nah, dengan demikian, dampak fraud tidak hanya dirasakan dalam jangka yang pendek, tapi juga dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan dalam jangka yang panjang. Gitu.
Kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk memiliki hubungan yang sangat erat dengan mata kuliah komputerisasi akuntansi. Saat ini, sebagian besar perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Menggunakan sistem komputer memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan kecepatan proses pencatatan, mengurangi kesalahan manual, dan memudahkan penyusutan laporan keuangan. Namun, teknologi bukanlah jaminan bahwa fraud tidak akan terjadi. Jika pengendalian internal lemah, maka sistem komputer tetap dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi data atau menyembunyikan informasi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan audit trail yang mampu merekam seluruh aktivitas pengguna dalam sistem. Selain itu, perusahaan juga harus menetapkan kontrol akses, otorisasi pengguna, backup data, serta memisah tugas yang jelas. Dengan menerapkan sistem pengendalian yang baik, komputerisasi akuntansi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud. Untuk mencegah terjadinya fraud accounting, perusahaan perlu menerapkan berbagai langkah pencegahan secara konsisten. Yang pertama, memperkuat sistem pengendalian internal agar setiap transaksi dapat diawasi dan diverifikasi dengan baik. Yang kedua, melakukan audit internal dan audit eksternal secara berkala untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar yang berlaku. Ketiga, menerapkan pemisahan tugas atau segregation of duties sehingga tidak ada satu pihak yang memiliki kendali penuh terhadap seluruh proses keuangan. Yang keempat, menyediakan whistleblowing system yang memungkinkan karyawan melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan rahasia. Dan yang terakhir, yang kelima, menetapkan prinsip good corporate governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk membantu budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan contoh nyata terjadinya fraud accounting dalam bentuk manipulasi laporan keuangan. Kasus ini menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi ketika terdapat tekanan yang kuat, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, dan pembenaran dari pelaku sebagaimana dijelaskan dalam teori fraud triangle. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari kerugian investor, menurunnya reputasi perusahaan, hingga terganggunya kepercayaan pasar terhadap perusahaan tersebut. Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang modern harus diimbangi dengan pengendalian internal yang kuat, tata kelola perusahaan yang baik, serta budaya etik yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga keandalan laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap pembahasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya integritas dalam penyusunan laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.